Untuk mengetahui informasi terkini telah terhubung bersama rekan kami, korespondensi CNN Indonesia Roni Satria di kawasan wisata Ancol, Jakarta Utara. Halo, selamat pagi Roni. Roni, saya lihat di belakang Anda masih ada antrian. Boleh dijelaskan Anda tepat lokasinya di mana? Kemudian ada antrian mobil. Apa saja kegiatan yang masih bisa dilakukan di sana? Ya, selamat pagi Dea dan Lady. Kalau kita lihat di kawasan tempat saya berdiri sekarang ini, yaitu di gerbang timur Taman Impian Jaya Ancol, di mana pada per hari ini tanggal 24 Juni 2021 ditutup sementara hingga batas waktu yang belum ditentukan. Ini memang mengacu pada keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 796 tahun 2021 terkait dengan perpanjangan PPKM Mikro di kawasan Jakarta. Tidak hanya tempat wisata sebenarnya Lady dan Dea, tetapi juga bioskop, kemudian salon, barbershop dan lain sebagainya. Ada tempat beberapa item yang disiapkan ataupun juga dalam surat keputusan tersebut juga telah ditetapkan untuk ditutup sementara sehingga memang tidak diperkenankan untuk beroperasi. Nah, kalau tadi Anda menanyakan terkait dengan antrian, Taman Impian Jaya Ancol ini sebenarnya tidak ada juga beberapa akomodasi di dalamnya, sehingga memang bagi mereka yang sudah memiliki reservasi untuk tinggal ataupun menginap di hotel tersebut beberapa hari sebelum hari ini masih bisa melakukan ataupun masuk ke dalamnya. Namun bagi yang mereka melakukan reservasi pada hari ini tidak diperkenankan untuk masuk ataupun juga tidak bisa melakukan reservasi. Nah, kendaraan-kendaraan yang datang tadi memang sudah banyak diminta untuk kembali pulang, karena kalau kita lihat dari penyekatan yang dilakukan oleh petugas begitu ketat, karena kalau kita lihat di gerbang ini khususnya ada kurang lebih ada 5 atau sampai 10 petugas yang kembali berjaga untuk memaksa ataupun meminta kepada pengunjung untuk membuka kaca dan menunjukkan bukti bahwa mereka bisa masuk ke dalam. Apa saja bukti tersebut? Misalnya mereka adalah karyawan, karena kalau kita lihat memang ada maintenance yang harus dilakukan setiap hari, misalnya terkait dengan hewan dan lain sebagainya yang ada harus memberikan makan dan lain sebagainya. Kemudian pembersihan dan terkait dengan pekerjaan yang memang selama ini harus dilakukan. Karena kalau kita lihat di Taman Impian Jaya Ancol ini sendiri sudah melakukan 25% WFO, 75% WFH maksud saya. Nah, kita lihat dengan tadi sempat ada sejumlah pengunjung yang sudah mungkin membelikan tiket tapi tidak mendapatkan informasi bahwa ternyata ditutup pada hari ini, maka dari pihak Taman Impian Jaya Ancol ini sendiri memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan penjadwalan ulang, dan mereka bisa melakukan penjadwalan ulang untuk datang karena memang tidak diketahui sampai kapan akan ditutup ini, maka diberikan kesempatan atau kelonggaran hingga 31 Desember 2021. Tidak hanya di kawasan Taman Impian Jaya Ancol saja. Tadi saya juga sebelum ke sini sempat melihat di kawasan Kota Tua. Kita tahu Kota Tua menjadi ikon Kota Jakarta, di mana memang banyak sekali masyarakat yang memang setiap hari datang tidak hanya untuk berfoto-foto ataupun juga melakukan rekreasi bersama keluarga, tetapi juga mengunjungi museum-museum yang memang menjadi tempat banyak sekali ada museum di kawasan Kota Tua tersebut. Nah, di sana tadi saya lihat memang tidak ada pengunjung satupun yang datang, meskipun tadi saya sempat berbincang dengan petugas mengatakan bahwa secara basically tidak ditutup, tetapi karena museum-museum memang sudah diwajibkan untuk ditutup di kawasan DKI Jakarta, sehingga memang tidak ada yang bisa datang untuk ke sana. Namun kawasan tersebut tadi ada penyekatan yang dilakukan di sejumlah titik saja, namun di kawasan-kawasan pinggir orang-orang yang masih bisa melintas pun juga masih tetap bisa diperbolehkan, tetapi tidak ada masyarakat yang datang karena memang tidak ada tujuan mereka ke sana. Kafe ditutup juga di sana, kalau kita lihat ada sejumlah kafe, kemudian ada museum yang juga memang tidak bisa untuk dikunjungi. Jadi dengan melihat bahwa upaya dari pihak Pemprov DKI Jakarta dan juga khususnya di bawah Dinas Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif DKI Jakarta ini, kita berharap memang upaya dari penutupan wisata ini cukup efektif untuk nantinya menekan angka COVID-19. Karena kalau kita lihat pada Lebaran kemarin saja di kawasan Ancol ini sempat ada 39.000 pengunjung yang kalau kita lihat sempat viral di videonya di masyarakat, dan ini juga akhirnya beberapa hari kemudian Ancol memutuskan untuk menutup sementara karena mengingat adanya lonjakan jumlah pengunjung yang datang untuk mengunjungi di kawasan Ancol ini. Meskipun diklaim oleh pihak
Taman Impian Jaya Ancol, angka 39.000 tersebut masih di bawah 30% dengan rata-rata harian sebelum pandemi ada di 120.000 orang. Sementara dengan penutupan kali ini kita berharap memang tidak ada lagi masyarakat yang akan datang tentunya karena memang tidak dibuka operasionalnya sehingga memang tidak ada penumpukan orang, tidak ada kerumunan dan tentunya memang rekreasi menjadi sesuatu yang harus ditahan saat ini untuk PPKM Mikro. Kita berharap memang angka lonjakan ini tidak terjadi lagi. Lady dan Dea. Baik, terima kasih Roni Satria untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan ya di sana dan juga di situasi cuaca begitu yang sedang tidak menentu. Nah,